Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Isu Kontemporer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imam Febrian Habibillah, kemudian rekan saya bernama Reni Marini, dan juga Restu Suryaningsi. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan di isu kontemporer. Yang pertama, pengertian isu kontemporer. Yang kedua, prioritas isu. Dan ketiga, pemecahan isu. Pengertian isu kontemporer. Isu adalah suatu hal yang terjadi pada skala global maupun skala nasional yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap skala tersebut dan akan berlanjut pada tahap krisis. Kemudian kontemporer itu memiliki arti sesuatu hal yang modern, eksis, terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang mungkin terjadi sampai saat ini. Kemudian poin yang kedua yaitu prioritas isu atau isu yang diangkat. Isu yang diangkat menggunakan 2 metode. Yang pertama metode APKL atau alat analisis kriteria isu. Kemudian metode yang kedua yaitu metode USG atau alat penentu kualitas isu. Perkenalkan, nama saya Reni Marini. Di sini saya akan membahas tentang prioritas isu atau isu yang akan diangkat oleh kelompok kami. Yang pertama dengan menggunakan metode APKL yaitu aktual, problematika, khalayak, dan layak sebagai alat analisis kriteria isu yang kemudian akan dianalisis lagi dengan metode USG yaitu urgency, seriousness, and growth sebagai alat penentu kualitas isu. Di sini kelompok kami akan mengangkat isu-isu yang terkait di IGD Ponek RSUD Muhammad Zain. Di sini kami menemukan 3 isu yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran pasien dan keluarga memakai masker ketika masuk ke IGD Ponek RSUD Muhammad Zain. Yang kedua, ketidaktahuan pasien dan keluarga pasien adanya larangan mengambil gambar atau foto saat pasien berada di IGD Ponek RSUD Muhammad Zain. Yang ketiga, ketidaktahuan keluarga pasien saat mengantar pasien masuk ke IGD hanya diperbolehkan maksimal 2 orang. Di sini rank nilainya yaitu 1 sampai 5, sangat tidak urgen sampai sangat urgen. Dari ketiga isu ini, tiga-tiganya valid dan akan dianalisis lagi dengan metode USG. Setelah dengan metode USG, didapatkan total isu terpilih yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran pasien dan keluarga memakai masker ketika masuk ke IGD Ponek RSUD Muhammad Zain dengan total nilai paling tertinggi yaitu 15. Dari analisa 2 metode tersebut, maka rumusan isu yang akan diangkat oleh kelompok kami yaitu kurangnya kesadaran pasien dan keluarga pasien memakai masker ketika masuk ke IGD Ponek RSUD Muhammad Zain. Perkenalkan, saya Restu Suryaningsi. Di sini saya akan melanjutkan topik pemecahan isu kontemporer, yaitu melalui faktor-faktor penyebab terjadinya isu. Kurangnya kepatuhan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya informasi di kalangan masyarakat, kurangnya sikap disiplin masyarakat, serta kurangnya motivasi masyarakat terkait penggunaan masker di fasilitas pelayanan kesehatan. Dampak yang terjadi apabila isu tidak ditangani yaitu meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, mudahnya masyarakat terpapar infeksi nosokomial yang ada di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan, mudahnya masyarakat terpapar penyakit akibat tidak menggunakan masker, serta tingginya angka mortalitas di Indonesia. Strategi penyelesaian isu yaitu melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kepada pemerintah, dinas kesehatan setempat, serta pimpinan RSUD Muhammad Zain terkait aturan penggunaan masker di kawasan sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Memberikan informasi terkait penyebaran wabah virus COVID-19 di kawasan IGD Ponek RSUD Muhammad Zain, memberi materi penyuluhan kepada masyarakat yang hendak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tentang bahaya penyebar penyakit dan infeksi nosokomial melalui poster, buklet, leaflet, dan lain-lain. Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan untuk memperketat aturan penggunaan masker di ruangan dan memberi sanksi apabila pasien dan keluarga pasien yang melanggar aturan. Melakukan penyuluhan dan konseling kepada pasien dan keluarga pasien tentang pentingnya penggunaan masker di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan evaluasi kegiatan dengan penilaian terhadap angket kepatuhan pasien dan keluarga pasien sebelum dan sesudah penyuluhan, serta menyampaikan hasil kegiatan kepada pemerintah, dinas kesehatan setempat, dan pimpinan RSUD Muhammad Zain usulan tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Demikianlah presentasi dari kelompok